Jadi UPT Bahasa itu berperan sebagai pendidikan bahasa dan pengembangan bahasa pada mahasiswa tersebut. Jadi mahasiswa ketika datang, dia belajar di prodi yang sudah dia pilih, tetapi dia juga harus mengembangkan skillnya di bagian bahasa, karena bahasa itu sangat penting, apalagi bahasa asing ya Kak ya. Ya. Apalagi zaman sekarang semua teknologi maju, bahkan mencari pekerjaan aja ya, salah satu nilai plusnya adalah apakah Anda bisa berbahasa asing, aktifkah ataukah pasifkah dia. Waktu itu saya bergabung, pimpinan mengatakan bahwa kita punya potensi sekarang untuk mengembangkan lembaga bahasa lebih luas. Jadi waktu itu lembaga bahasanya kita buat lebih aktif. Jadi kita selenggarakan les bahasa Inggris, tidak hanya untuk mahasiswa dan dosen, tapi juga untuk masyarakat umum. Kemudian satu program lagi yang waktu itu menjadi andalan adalah persiapan TOEFL. Dirunding Podcast, Gila Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dirunding Podcast bersama saya Ulfa Herina. Hari ini kita kedatangan dua orang bintang tamu dari Pusat Bahasa, dan mereka adalah dua orang perempuan yang sangat keren sekali, go internasional, dan tentunya kiprahnya di dunia perstylizanan tidak bisa diragukan lagi. Nah, selamat datang Miss Tuti dan Ukhti Sulati. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Senang sekali rasanya bertemu dengan dua orang wanita hebat, yang satu lulusan Tunisia dan yang satu lagi dari negara impian hampir sejuta umat ya, Australia. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, kok bisa sih ada impian berada di negara tersebut? Apakah sebelumnya ada pernah ditulis mungkin dalam 100 Dream of My Life atau something like that? Ya, Bu Sulati dulu kan? Iya, boleh. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada sahabat Dirunding Podcast yang sudah mengundang kita Kak ya, mengundang kita sehingga kita bisa duduk di ruangan yang sangat berbahagia ini. Apalagi di sana banyak kali ada Godfather, itu film bagus sekali di sana. Saya banyak kali dapat informasi dari Godfather itu ya. Mengapa saya memilih Tunisia ya? Tunisia itulah negara Arab ya. Salah satu impian saya dulu memang saya ingin bisa belajar di negeri Arab itu, baik itu S1, S2 ataupun S3, dan alhamdulillah mungkin Allah mendengar keluhan seorang hamba ya kan untuk bisa belajar ke sana, dan alhamdulillah itu terwujud. Itu saja ya dari saya. Nah, misalnya gimana? Halo sahabat Dirunding Podcast semuanya. Ditanya pertanyaan ini sebenarnya jadi harus kilas balik nih Bu Ulfa. Sebenarnya kalau ditanya awalnya itu pengen ke luar negerinya itu ikut Bu Sulati sih ke Timur Tengah, karena emang background saya pesantren. Tapi ternyata takdirnya berkata lain, saya akhirnya tidak bisa berangkat ke Timur Tengah, jatuhnya jadi ke kuliah di prodi bahasa Inggris. Ya kalau udah kuliah di prodi bahasa Inggris itu otomatis targetnya harus keluar negeri dong ya. Nggak milih negara sih sebenarnya, negara manapun. Yang jelas kalau masa itu taunya kalau luar negeri itu Inggris, Amerika, ya Australia. Saya nggak tahu beda-beda banget antara ketiga negara ini sih. Nah, jadi impian khusus nggak ada, cuman target keluar negeri ada dari awal, wajib harus keluar negeri sebagai anak bahasa Inggris. Jadi kalau kita ngomongin target, berarti ada hal-hal yang dipersiapkan kan sebelumnya. Miss Tuti sama Ukhti Sulati itu persiapannya gimana? Pasti nggak mudah dong. Maksudnya dari S1 itu ada jeda atau memang langsung begitu selesai kuliah langsung cus ke luar negeri gitu? Mana? Iya, ya namanya aja kita ingin mendapatkan sesuatu tuh semuanya ada prosesnya. Ketika S1 dulu saya memilih, sebenarnya saya tidak memilih bahasa Arab ya, saya memilih jurusan matematika. Tetapi ketika itu mungkin impian orang tua saya pengen ada pengajar, anak-anak beliau ada pengajar yang bisa berbahasa Arab. Jadi terpilihlah saya, takdir orang tua saya ya kan, terpilih saya di sana. Jadi ketika di sana saya berkata sama orang tua saya, kalau orang tua saya pilih saya di bahasa Arab, maka doakan saya bisa berangkat ke dunia Arab. Dunia Arab seperti itu. Jadi prosesnya dari
saya kan sekolah di madrasah aliyah, jadi tidak ada tersentuh pesantren di saya sedikit pun. Saya belajar sungguh, kemudian banyak kawan-kawan saya yang dari pesantren dan mereka memang sudah punya modal yang lebih luar biasa kayak di bagian bahasa Arab. Tapi di sana saya agak istilahnya banting tulang ya, belajar jungkir balik ya sampai kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan ya. Karena kita nikmati saja proses, karena proses itu kan tidak semudah membalik telapak tangan ya kan ya. Kalau Miss Tuti insya Allah beliau Sudah sangat mapan Iya, ya di bidang Sebenarnya persiapan. enggak juga sih. Jadi kalau dibilang bagi saya itu tsunami membawa berkah. Karena saya kuliah di tahun 2004. Iya, 2004 ya. Kita yang tsunami Desember karena masuk kuliah saya di Juli. Jadi karena masa-masa tsunami kan kita banyak mendapatkan program beasiswa waktu itu ya. Jadi beasiswa pertama saya itu ada short course pelatihan bahasa Inggris yang terbuka bagi anak-anak yang sedang studi S1. Awalnya sebenarnya saya malah nggak tahu karena informasinya tidak tersebar luas. Kemudian saya dapat informasi dari salah satu teman yang kebetulan punya relasi dengan pimpinan di kampus. Jadi akhirnya ikutlah tes. Cuman modal awal saya dari awal memang saya tipe orang yang nggak mau ngalah. Jadi awalnya saya di pesantren agak lebih ke bahasa Arab. Meskipun bahasa Inggris kita punya modal sedikit istilahnya, tapi bahasa Inggrisnya anak pesantren itu beda dengan bahasa Inggrisnya orang kebanyakan. Jadi kalau dibandingkan dengan anak SMA yang umum, kemampuan bahasa mereka lebih tinggi secara pengucapan bahasanya, bicaranya. Jadi ya akhirnya saya mengandalkan apa yang saya punya. Saya fokus di grammar karena itu yang saya tahu dan itu dasar dari pesantren. Kebetulan grammar itu yang akhirnya membawa saya bisa lulus TOEFL untuk bisa ikut tes short course. Di short course 2 bulan ke Amerika inilah saya berubah pikiran. Saya membandingkan saya yang anak daerah dengan anak-anak dari provinsi lain di Indonesia. Saya merasa malah agak minder dengan kemampuan yang sedikit lebih rendah. Pulang dari situ saya bertekad bahwa saya harus kembali lagi ke luar negeri, dan itulah yang membuat saya bertekad untuk ngambil S2 ke luar negeri. Jadi mulai selesai short course kami buat grup untuk belajar, karena bahasa kan syarat pertama otomatis ya. Jadi akhirnya kami buat grup untuk belajar TOEFL, belajar IELTS untuk bekal studi lanjut. Jadi ya persiapan harus dari awal tentunya. Wah, sebenarnya luar biasa sekali ya petualangan dalam mencari bahasa dan mengembangkan karir dan pendidikan. Dan itu juga saya lihat terbukti dengan Ibu Sulati, Miss Tuti sekarang berada di pusat bahasa. Miss Tuti sendiri sudah di pusat bahasa cukup lama ya, 12 tahun. Berapa tahun sih? Bener, lama 12 banget. dari tahun 2012 ya. Iya. Dan itu hampir 10 tahunan ya. Benar. Iya. Dan sekarang dilanjutkan oleh Uti Sulati. Nah, apa sih peran pusat bahasa STAN Teguh Runding untuk pengembangan bahasa dari program Miss Tuti dan Miss Sulati? Karena saya awal duluan di bahasa ya, mungkin Iya. saya bisa kasih pendapat lebih dulu. Boleh. Iya. Awal saya bergabung di STAN itu baru saya menyelesaikan studi S2 di tahun 2012. Masa itu kalau di Melabuh dibilang alumni luar negeri itu masih sangat sedikit. ya. Jadi di STAN waktu itu mencetuskan bahasa, sebenarnya sudah ada lembaga bahasa dengan orang sebelumnya. Cuman dengan waktu itu saya bergabung, pimpinan mengatakan bahwa kita punya potensi sekarang untuk mengembangkan lembaga bahasa lebih luas. Jadilah waktu itu lembaga bahasanya kita buat lebih aktif. Jadi kita selenggarakan les bahasa Inggris, tidak hanya untuk mahasiswa dan dosen, tapi juga untuk masyarakat umum. Kemudian satu program lagi yang waktu itu menjadi andalan adalah persiapan TOEFL. Karena kan semua orang waktu itu, karena kita kan masih banyak program beasiswa masa itu, dan TOEFL menjadi syarat pertama. Jadi masyarakat luas akhirnya yang banyak mengikuti TOEFL di STAN. Jadi lembaga bahasa di STAN ini bisa kita bilang untuk kawasan Aceh Barat khususnya dan Barat Selatan secara umum adalah pionir pertama di bidang bahasa asing. Jadi sentralnya bahasa asing itu ada di STAN Melabuh ya? Ya, Iya. benar sekali. Nah, kalau dengan Miss Sulati gimana? Iya. Peran yang dianggap sangat penting untuk STAN sendiri? Iya.
kalau mahasiswa masuk ke kampus ini kan, kalau bisa dibekali jangan hanya keilmuan di kualifikasinya saja. Jadi UPT Bahasa itu berperan sebagai pendidikan bahasa dan pengembangan bahasa pada mahasiswa tersebut. Jadi mahasiswa ketika datang, dia belajar di prodi yang sudah dia pilih, tetapi dia juga harus mengembangkan skillnya di bagian bahasa. Karena bahasa itu sangat penting, apalagi bahasa asing ya Kak ya. Ya. Apalagi zaman sekarang, semua teknologi maju. Bahkan mencari pekerjaan aja, ya salah satu nilai plusnya adalah apakah Anda bisa berbahasa asing, aktifkah ataukah pasifkah dia. Ya. Nah, jadi bagaimanapun caranya, semoga mahasiswa yang selesai dari kampus STAIN Teguh Nurdin Melabu ini, selain dia memiliki ilmu di bagian kualifikasinya, dan dia juga dibekali bahasa asing, kalau bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris. Selama beberapa tahun UPT Bahasa berdiri, ada tidak terlihat peningkatan bahasa dari masa berdirinya UPT Bahasa sampai sekarang? Nah, bagaimana dengan Miss Tuti? Selaku yang sudah terlihat. Cukup terlihat, dan kalau kita lihat dari kemampuan mahasiswa yang kita bilang awalnya malah nggak kenal sama sekali dengan apa itu TOEFL, paling tidak mereka sekarang tahu bahwa ada tes yang ketika diminta untuk mengikuti beasiswa yang disebut dengan tes TOEFL. Mereka tahu bentuknya seperti apa karena sudah menjadi syarat dari akhir masa studi mereka. Mau sidang akan diminta sertifikat TOEFL. Jadi untuk kita di daerah mungkin menganggap bahasa Inggris, bagi orang di kota mungkin menganggap bahasa Inggris itu hal yang biasa. Tapi untuk kalangan di daerah, ada orang yang memang bahasa Inggris itu sesuatu yang luar biasa bagi mereka, karena mereka bukan orang yang sering terekspos ke sekolahnya di daerah terpencil. Kemudian, meskipun ya kita bilang di sekolah ada bahasa Inggris, tapi kita tahu kondisinya seperti apa. Nah, jadi dengan di lembaga bahasa program-program di STAIN ini kemudian meminta mahasiswa untuk terlibat, harus mau misalnya untuk bahasa, dari perkembangan yang mereka dapatkan adalah mereka kenal dengan program-program, dengan tes-tes bahasa Inggris yang ada, dan bagi yang mereka betul-betul mau, mereka jadi punya kesempatan untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Dan itu ada, dan kita bisa melihat ada beberapa alumni yang mereka bukan di prodi bahasa Inggris, tetapi kemampuan bahasa Inggrisnya jadi bagus sekali sekarang. Bagaimana dengan bahasa Arab? Ya, alhamdulillah tahun ini kita kan sudah ada tes TOEFL ya. Jadi bulan Oktober, bukan Oktober, apa ya? Yang bulan yang lalu, bulan Juli yang lalu, kita kan udah buka tes, ada tes TOEFL dan ada tes TOEFL. Jadi yang mahasiswa, kalau yang dulu mahasiswa prodi bahasa Arab, mereka belajar bahasa Arab, tapi mereka harus tes ke bahasa Inggris sama TOEFL ya. Nah, ini kan menyusahkan pembelajar sebenarnya. Nah, sekarang sudah ada TOEFL, alhamdulillah. Mereka yang belum tahu tadi bagaimana bentuk tes TOEFL ya, hari ini mereka sudah tahu alhamdulillah bagaimana tes TOEFL itu. Ya, semoga bisa bermanfaat ya. Ya, dan bisa menjadi alternatif ya bagi mereka yang prodi keislaman ya, karena mereka tidak perlu hanya berfokus di bahasa Inggris, tapi juga bisa di bahasa Arab. Ini bisa disebut nggak sih kalau bahasa Inggris itu lebih dominan, atau mungkin Miss ini punya pendapat yang lain? Ya, kalau dari realita memang bahasa Inggris lebih dominan daripada bahasa Arab untuk sekarang ini. Tapi ke depan mungkin bisa bersanding ya kan? Tapi bukan bersaing, kita harus bersanding bersama. Benar. Dan kita kalau dibilang secara dominan memang secara fakta kita bilang karena bahasa Inggris memang bahasa global dan bahasa internasional ya. Tapi tidak berarti bahwa bahasa Arab itu jadi terpinggirkan, karena bagi orang yang mengkaji kajian keislaman otomatis kan tidak bisa terlepas dari bahasa Arab. Bagaimana mereka bisa mengkaji teks dan memahami teks, makna yang tersirat dalam teks-teks bahasa Arab, yang kajian filologi tanpa memahami bahasa Arab. Namun ada satu fakta nih, faktanya ini cukup menarik ya, bahwasanya banyak sekali orang-orang yang masih menganggap bahasa itu ya nomor sekian lah, yang penting kan orang dalam. Jadi kan ini gimana sih caranya menumbuhkan minat untuk belajar bahasa asing agar kita agak terpinggirkan pikiran-pikiran yang beranggapan bahwa kerja itu kan bahasa duluan, tapi bahasa itu penting di segala lini gitu. Maksudnya bahasa itu nomor sekian, orang dalam nomor satu. Nah, ini sering sekali ya kan kita dapatkan statement seperti itu. Ironis memang ya,
Kalau konsep pemikiran yang seperti ini mungkin hanya akan bisa digunakan dalam konteks lokal yang sangat sempit. Ketika kita mau berkiprah di konteks internasional yang lebih luas, relasi itu kan jadi tidak begitu berfungsi. Karena yang difungsikan di depan adalah seleksi, misalnya, dan proses seleksi ini kan tidak mudah diintervensi. Dengan sekarang makin tesnya semakin distandarisasi dengan berbagai macam bentuk. Jadi kalau kita masih menganggap bahwa bahasa itu tidak penting, berarti daya kita untuk berkecimpung atau andil di kancah internasional itu akan sangat terbatas. Dan itu sayang sekali kan, karena kita punya akademisi atau para ahli di Indonesia yang keahliannya itu luar biasa. Namun sayangnya karena keterbatasan bahasa, jadinya nggak bisa berkembang secara mendunia istilahnya. Memang kalau minat itu mungkin sesama kita berbeda ya kan. Ada belajar bahasa karena kita memang suka bahasa itu kan. Ada belajar bahasa karena butuh mendesak, seperti tadi mau tes TOEFL, jadi akan ikut beasiswa harus mau tes sidang kan. Jadi atau akan, lagi tren ya, belajar bahasa Korea. Atau belajar bahasa karena main game. Jadi kan sekarang kan lagi dunia main game, jadi orang butuh bahasa asing itu untuk main game. Pada dasarnya pola pikir itu bisa kita rubah ya untuk meningkatkan minat bahasa seorang. Salah satunya karena orang berpikir, oh bahasa Arab itu sulit banget, ya bahasa Inggris itu sulit banget, ya kan? Jadinya nggak mau belajar. Ini pola pikir ini yang harus kita rubah sebenarnya. Selain kita punya ilmu sendiri tadi dengan bahasa tadi, kita lebih melebarkan sayap, ya kan? Bukan hanya di kancah lokal saja, tapi bisa di internasional. Ya, tapi saya ngomong-ngomong tentang minat bahasa itu, saya sendiri merasakan, ya kan. Saya belajar bahasa Arab itu dari, kebetulan saya juga sekolahnya bukan di pesantren, tapi di madrasah, waktu madrasah sanawiyah, saya belajar bahasa Arab. Kemudian ketika aliyah, saya belajar bahasa Arab lagi. Waktu S1 juga di PTKIN juga belajar bahasa Arab. Saya total 13 tahun belajar Arab, tapi saya nggak bisa dapat apa-apa. Nah, kadang saya berpikir, ini passion saya yang tidak ada di sini, gurunya tidak bisa menjelaskan, atau memang otak saya yang bebal menerima. Apa ada nggak sih trik untuk belajar bahasa-bahasa, baik itu bahasa Inggris atau bahasa Arab? Karena ini memang lebih dominan ya secara global. Bahasa itu memang skill istilahnya. Makanya ada istilah dalam bahasa itu, if you don't use it, you will lose it. Jadi secara kalau kita nggak pakai pasti akan hilang. Nah, dalam konteks yang Bu Ulfa sebutkan tadi itu ada peristiwa atau pengalaman ya, pengalaman yang sering dialami semua orang secara umum. Jadi puluhan tahun belajar bahasa Inggris, puluhan tahun belajar bahasa Arab, tapi nggak dapat. Tapi loss ya. Kenapa nggak dapat? Karena kita memang lingkungannya itu tidak digunakan. Namun akan manfaatnya itu adalah kalau kita betul butuh di situ, ketika kita betul-betul fokus untuk belajar akan mudah untuk dikuasai. Nah, berbeda halnya kalau kita tidak punya dasar sama sekali. Jadi pembelajaran bahasa itu istilahnya makanya penting diperkenalkan di semua level pendidikan biar kita selalu terekspos. Karena kan kita lingkungannya bukan lingkungan menggunakan bahasa asing, baik itu bahasa Arab atau bahasa Inggris. Ada nggak trik khusus untuk mempelajari bahasa asing tersebut selain mungkin passion? Kalau misalnya berdasarkan pengalaman Ibu Sulati dan Miss Tuti, misalnya ada trik-trik tertentu untuk meningkatkan atau membangkitkan rasa keinginan belajar. Kalau berdasarkan pengalaman sendiri aja nih ya, yang pertama kalau trik itu tekun, kita tuh harus tekun. Apapun yang ingin kita lakukan, memang tekun itu yang paling utama. Kalau hari ini kita bisa menghafal 5 kosakata, besok 5 kosakata, ini kan seperti ibaratnya menabung ya. Lama kelamaan jadinya tabungan kita banyak. Bisa beli A, B, C, D ya kan, sehingga kita bisa berbicara bahasa Arab ataupun bisa membaca bahasa Arab dan juga bisa menerjemahkan bahasa Arab. Yang kedua, kita harus punya goalnya. Tujuan kita itu belajar bahasa untuk apa? Apakah untuk berbicara saja? Ataukah hanya untuk main game saja, ya kan? Ataukah kita ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri
mau short course tadi ataupun mau berangkat S2, S3 kan mahasiswa kita di sini kan tamatan dari S1 kan kita bukan berharap S1 saja ya, bisa beranjak ke S2 dalam negeri dan luar negeri. Jadi goalnya itu ya kemana yang harus kita bawa ya kan, sehingga apa yang kita pelajari itu dengan tekun bisa lebih maksimal ya. Jadi intinya adalah melawan rasa enggan kita untuk belajar. Iya. Kalau kita bukan malas sebenarnya, kita kan bukan orang-orang yang malas, namun terkadang karena tidak perlu dalam waktu mendesak, akhirnya kita nanti saja, Iya. ditunda-tunda. Dalam hal ini ketika kita punya tujuan seperti yang disampaikan Bu Sulati, kita akan terarah belajarnya. Nah, namun mungkin saya bisa berbagi tips juga istilahnya, kalau kita tahu bahwa bahasa itu kita perlukan. Nah, cuman belum mendesak saat ini. Kita harus paling tidak membiasakan lingkungan kita dengan bahasa tersebut. Misalnya kalau kayak bahasa Inggris, paling tidak adalah lagu-lagu di playlist kita itu yang berbahasa Inggris. Jangan lagu-lagu daerah saja atau lagu nasional saja seperti itu ya. Nontonlah film-film yang dalam bahasa ya, atau bahasa Inggris, bahasa asing silahkan. Karena kita tahu memang kita akan butuh itu. Soalnya memang kita tidak akan butuh. Kalau kita tidak akan butuh ya wajar saja kita abaikan. Benar sekali Miss, tapi kan munculnya aplikasi-aplikasi di era digital ini juga mempengaruhi minat belajar bahasa ya. Kadang-kadang orang berpikir seperti ini, kan sudah ada Google Translate, apalagi sekarang misal kalau kita ke Cina, ke Korea yang bahasanya benar-benar blank, kita tinggal scan aja kemudian muncul terjemahannya. Nah, ini gimana pendapat Miss Suwati? Kalau aplikasi itu hanya sebuah media ya. Ya namanya fungsi media adalah alat membantu, ya alat membantu. Tetapi soft skill yang utama itu melekat pada manusia ya. Kitanya sendiri sudah punya dasar terlebih dahulu ketika dalam waktu mendesak, misalnya kita lagi di negara orang misalnya kan, negara orang. Misalnya kita lagi di bandara. Terkadang kita kan nggak tahu kosakata apa tadi ya kan. Jadi disitulah kita perlu aplikasi tersebut. Nggak mungkin buka kamus ya? Iya, kalau dulu kan masih ada kamus saku ya kan. Sekarang kan zaman udah bagus kan, jadi ada aplikasi. Jadi aplikasi itu tidak semua kosakata yang ini kita keluarkan itu harus kita tulis terlebih tidak, tetapi hanya beberapa kosakata saja yang bisa membantu kita. Karena kan ada kosakata yang lupa. Bahkan kalau kita sendiri juga sering lupa di sini. Ya, benar sekali. Ya. Jadi intinya kalau aplikasi itu tidak bisa menggantikan bentuk komunikasi apapun ya dalam skill berbahasa. Nah, kemudian menurut Anda berdua, itu bagaimana sih kualitas bahasa mahasiswa kita saat ini? Ya, yang lebih berpengalaman. Ya memang jujur saja, kalau kita bilang kualitas bahasa dengan adanya lembaga bahasa itu naik secara drastis, tidak juga. Apalagi memang karena prodi-prodi yang ada di STEM sebelumnya kan belum ada yang prodi bahasa ya. Bahasa Arab saja baru beberapa tahun, kemudian disusul dengan sekarang kita punya prodi bahasa Inggris. Jadi kalau meningkat secara drastis kemampuan bahasa tidak, tetapi yang bisa kita lihat dari mahasiswa adalah persepsi mereka terhadap bahasa asing itu jadi berbeda. Mereka sekarang bahasa Inggris, bahasa Arab itu bukan suatu hal yang asing dan ditakuti. Itu adalah suatu hal yang wajar dihadapi, karena mereka akan menghadapinya di sidang akhir dan di matrikulasi mereka udah bertemu dengan kedua bahasa ini kalau di STEM ya. Nah, jadi kita tidak memiliki peningkatan secara drastis, tetapi ada perubahan di sikap mahasiswa terhadap bahasa asing. Ada nggak kegiatan-kegiatan yang mendorong dosen, mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan bahasa mereka dari pusat bahasa? Iya. Ya, ada banyak Kak ya. Yang pertama itu kan ada program matrikulasi, itu untuk khusus mahasiswa baru ya kan. Selanjutnya disusul dengan ada program pojok bahasa. Sana ada pojok bahasa Arab dan pojok bahasa Inggris. Ini khusus berbicara tentang kehidupan sehari-hari. Nah, ini lebih mengarah pada kalam, pada speaking ya. Speaking. Selanjutnya ada program TOEFL preparation. Ini Ibu Miss Tuti dan kakak rekan yang bahasa Inggris mengajar TOEFL di sana supaya mahasiswa lebih cekatan ya, lebih dekat dengan
tes TOEFL. Ya, jadi istilahnya kita persiapkan karena memang tes TOEFL itu yang kalau mereka lanjut studi dan mencari beasiswa itu yang akan diperlukan. Jadi kita buat program persiapan. Memang untuk saat ini kita punya limited seat, istilahnya terbatas. Tetapi bisa diikuti oleh siapapun, oleh mahasiswa siapapun. Begitu juga untuk dosen. Ada kadang kita di program-program yang kita khususkan untuk peningkatan kemampuan bahasa dosen. Dan alhamdulillah cukup antusias, mendapat respon cukup antusias juga. Artinya itu merupakan program jangka panjang ya? Ya. Program jangka panjang ini apakah ada rencana dibuka untuk umum? Kalau mengingat kita pernah berjaya sebagai sentral bahasa di Aceh Barat. Tentunya ya, pastinya UPT Bahasa itu tetap mau berkontribusi ke masyarakat. Jadi kita akan membuka kembali program-program untuk umum dan saat ini karena sebelumnya karena kita pindah kampus ya. Kalau sebelumnya kita punya fasilitas yang ada di gedung sebelumnya di Gampal. Jadi sekarang ini kita sedang memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada sehingga kita bisa buka kembali program-program untuk masyarakat umum. Nah, berarti nantinya kalau dibuka untuk umum kita sudah mampu mengeluarkan legalitas kemampuan berbahasa asing juga untuk masyarakat umum. Nah, artinya kalau sekarang kita lihat dengan kondisi mahasiswa kita, pengembangan kemampuan dosen kita, kalau untuk sekarang bisa tidak dikeluarkan legalitas kemampuan berbahasa asing dari pusat bahasa ini? Bisa, karena di TOEFL, karena kita punya kelas TOEFL dan punya program tes TOEFL, untuk saat ini kita mengeluarkan sertifikat tes TOEFL prediction namanya. Memang kita belum punya TOEFL yang resmi, yang ITP istilahnya untuk saat ini, karena untuk membuka ITP di suatu institusi atau di sebuah daerah ada prosedur tertentu dan kita sudah pernah apply ke pusatnya di Jakarta, di mana waktu itu ada beberapa kendala yang harus kita selesaikan dulu sebelum bisa kita apply secara resmi dan bisa kita buka desain. Namun saat ini bagi yang ingin mempersiapkan diri untuk tes TOEFL, kan kita nggak mau juga dong tes tanpa persiapan kayak gitu ya. Benar. Paling tidak kan bisa di prediction dulu untuk lihat seberapa jauh kapasitas diri sebelum kita tes secara resmi yang kita bayar, tidak murah. Tidak Jadi murah. ya paling tidak bisa mengukur dari yang prediction dan itu bentuknya persis mirip. Istilahnya otomatis yang resmi kan kita nggak akan punya soalnya, tapi mirip. Ya, kalau dilihat dan mendengar cerita Ibu Sulati dan Mistuti ini luar biasa ya perjuangannya. Saya penasaran ini, selama berada di luar negeri pernahkah punya satu pengalaman yang bersinggungan dengan kemampuan berbahasa asing? Ya, kalau istilah kerennya mungkin language barrier ya. Ada tidak? Ibu Sulati gimana di Tunisia? Bersinggungan apa? Dan contohnya seperti saya ini ya, saya sharing sedikit juga kan. Ketika saya di Cina pertama kali saya pergi ke sana, saya tidak tahu perbedaan nada-nada itu. Jadi saya salah mengucapkan nada dan orang-orang pada marah. Untungnya orang paham kalau itu, oh ini anak luar ini, ya? International student nih baru datang nih, pasti dia nggak bisa apa-apa. Saya mau nanya jalan. Cingwen, jadi itu artinya tolong cium. Jadi orangnya pada shock karena yang saya tanya itu cewek. Langsung menjerit dan pergi. Dan itu jadi pelajaran sangat memukul mental saya sebenarnya. Dan dari situ saya serius belajar bahasa. Nah, bagaimana dengan Miss Sulati di Tunisia dan Miss Tuti di Australia? Kalau saya pengalamannya masih mulus-mulus saja ini ya. Masih kemampuan bahasanya udah sangat luar biasa ya. Enggak juga luar biasa, tapi apa yang dikatakan sesuai dengan fakta aja yang sudah terjadi. Mungkin enggak terjadi. Ya mungkin karena konteks bahasanya berbeda. Punya nada gitu ya, dialek kan ya. Dialek. Tapi kalau kayak yang bahasa Inggris juga nggak ada kendala sih secara khususnya. Mungkin akan terdengar lucu bagi native ya, seperti kita dengar bule ngomong bahasa Indonesia istilahnya ya. Jadi secara nada mungkin bagi native terdengar berbeda, tetapi untuk kelancaran komunikasi cukup lancar. Kita memang tidak sefasih, nggak as fluent as native istilahnya kan, tetapi pesannya itu tersampaikan. Ya cuman karena kita lanjut studi S2 itu kan akademis
istilahnya ya. Di level akademik kita diwajibkan ada tugas esai, presentasi paper. Nah, di sini yang kalau saya pribadi merasa cukup terkendala. Dengan kita kemampuan bahasanya sedikit, harus menulis paper ilmiah dengan bahasa akademis dan bahasa Inggris cukup Menyiksa. cukup menyiksa di semester pertama. Iya, Cuma benar. setelahnya kan kita Udah jadi enjoy ya, terbiasa udah enjoy. Nikmati sudah bisa proses. adaptasi. Iya. Memang proses itu tidak pernah mengkhianati hasil ya. Benar Itu benar sekali. Benar sekali. Sangat menginspirasi ya. Jadi saya ingin tahu, adakah saran-saran atau pernyataan-pernyataan penting untuk para sahabat pembelajar di Runding Podcast, khususnya mahasiswa STAIN Tengku di Runding Melabuh dan sahabat-sahabat di luar sana, dari Anda berdua? Khususnya bahasa dan bahasa Inggris kan, dua konteks bahasa yang berbeda, tetapi bahasa yang digunakan secara global. Iya. Baik, mungkin saya lihat dari sisi pembelajarannya aja ya kan. Belajarlah sesuatu itu sampai Anda menua dengannya. Ya. Jadi kita belajar itu bukan karena umur kita muda, tidak, tapi setelah selesai S1 misalnya kan, kita kan sudah tua sebenarnya selesai S1 kan. Bukan berarti kita berhenti belajar. Kita terus menggali, belajar ya, sampai kita menua dan sampai kita profesionalisme di bagian itu tersebut, di bagian belajar itu tersebut ya. Kalau dari sisi pembelajaran, belajar bahasa asing itu tidak dilihat dari usia ya. Walaupun kita sudah tua, kita masih kemampuannya dasar, berarti itu masih disebut pemula. Jadi tidak ada perbedaan usia di sini. Jadi teruslah belajar sampai kita menua dengannya. Itu saja. Wah, so sweet sekali. Bagaimana Menarik, dengan betul, Miss Tuti? menarik sekali. Ya, kalau saya pesannya zaman sekarang di era perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, belajar bahasa itu sangat mudah. Karena tersedia berbagai macam fasilitas dan media yang ada. Jadi kalau di zaman sekarang juga kita masih tidak mau, karena sebenarnya bukan tidak mampu. Kalau saya bilangnya kita itu bukan karena tidak mampu, tetapi kita karena tidak mau sebenarnya dan tidak perlu ya. Iya. Jadi manfaatkanlah segala fasilitas yang ada itu untuk belajar secara simple, nggak perlu dipaksa. Bagi yang perlu bahasa Inggris nih, misalnya. Kita tahu bahasa Inggris itu akan perlu install lah paling tidak satu aplikasi tentang bahasa Inggris. Waktu luang main-main di game yang seperti itu kan akan membuat kita terekspos. Jadi harus banyak terekspos untuk belajar bahasa. Wah, ternyata sangat menginspirasi sekali ya sahabat di Runding. Saya baru tahu bahwa mereka yang sangat ahli sekarang dan punya posisi di bidang pengembangan bahasa asing, mahasiswa STAIN Tengku di Runding Melabuh, ternyata memiliki proses yang luar biasa, dan hingga titik sampai di sini itu tidak mudah, dan bahkan ada perjuangan-perjuangan tertentu yang kita sendiri mungkin tidak terfikirkan. Nah, pertemuan kita dan ngobrol-ngobrol kita dengan Sulati Armawi dan Miss Tuti Hidayati dari Pusat Bahasa berakhir. Baik Miss Tuti, Miss Sulati, terima kasih sudah berhadir di studio kita hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi ya. Ya, Pasti mau datang lagi kan? Enggak bosan ketemu saya kan? Ya. Ini postnya keren, nggak akan bosan. Ya ampun, Terima kasih. narasumbernya juga keren sekali. Jadi saya jadi serius mendengarkan sampai lupa saya mau nanya apa. Karena rasanya semuanya terjawab. Baik sahabat di Runding Podcast, akhirnya pembahasan kita hari ini selesai. Terima kasih kepada UPT Bahasa STAIN Tengku di Runding Melabuh. Sampai jumpa di next episode bersama host yang keren lainnya dan juga topik yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam pembelajar. We learn, we talk. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih.